Jadi sebelum ke situ dia sudah ada gambaran bahwa sana dia harus mengambil itu. Sehingga apapun yang terjadi waktu mengambil itu sudah dipesan sama Nyi Giring, ojo diombe aku dipesen kowe ora oleh kuwi ngono. Engko arep kagem Ki Ageng dhewe ngono. Karena dia sudah mendapat gambaran dari awalnya ikilah wahyu yang berwujud. Sehingga tetap kelapa itu diplatok, diminum airnya dengan sekali tegukan, habis tanpa sisa. Orang yang akan mencari sesuatu, mendapat kekecewaan sesuatu dan sebagainya sesuatunya, dengan mandi berendam di situ, maka kekecewaan itu bisa dihilangkan dan energi positif akan didapatkan. Ke depan siapapun orang yang ingin mendapatkan wahyu, entah mau jadi anggota legislatif, entah mau jadi anggota bupati, entah apa, nah disitulah datang ke tempat Ki Ageng Giring, karena Ki Ageng Giring tetap membawa wahyu yang satu, wahyu itu yang sudah ada itu, tetapi dengan energi Ki Ageng Giring di situ, dia tetap penyalur wahyu yang lain. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada saat Romo Sabto menceritakan tentang wahyu yang berasal dari Mbah Lampir, Romo menceritakan bahwa kepada Ki Ageng Pemanahan masih ada pesan bahwa wahyu itu perlu berproses, perlu terhubung dengan seseorang yang gentur topone, yang lebih gentur topone. Siapakah yang dimaksud itu Romo Sabto? Ya, sebetulnya Pemanahan sendiri kan di situ bilang Wahyu Mataram itu jelas anakmu sih nurun guys diwahyukan Sunan Giri. Tapi Pemanahan itu masih minta bukti. Nek bener bukti ini apa gitu loh. Sehingga dia tetap ya dapat pesan itu bahwa nanti wahyu itu akan terbawa oleh orang saudara kamu sendiri yang emang gentur topone, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah sehingga Pemanahan melanjutkan babat alas Mentauk karena sudah dapat kekancingan, tetapi dia selalu mengunjungi saudara-saudaranya, baik di Pajang, di Butuh, di Giring dan sebagainya. Nah pada suatu hari beliau adalah berkunjung ke istilahnya kakak lah gitu. Memang Ki Ageng Giring masih turun Brawijaya juga, kakak tertua yang masih mempunyai hak Raden, mempunyai hak kerajaan. Pemanahan punya hak juga melalui Bondan Gejawan. Sama-sama itu dianggap kakaknya lebih tua juga. Nah, saat berkunjung ke situ, itulah dia percayai bahwa Ki Ageng Giring itu orang yang dia yakini dia sudah berkunjung kemana-mana, ke Butuh kemana, sudah berkunjung ke Merapi juga, ada di Merapi saudaranya. Itu sudah yakin ini orang yang sangat luar biasa tauponnya juga, sehingga dia mengunjungi ke situ. Dan dia jalan kaki, dia tidak istirahat sebelum sampai tempat Ki Ageng Giring di Sodo sana. Sodo itu kira-kira selatan Wonosari, sekitar 7 kilo. Ya, dia jalan menyusuri dari Kota Gede, Pleret, naik Pleret ke Pelayan, Saptosari kalau sekarang namanya, terus ke timur sampailah ke daerah Ki Ageng Giring. Saat sampai di sana, ya namanya juga dibimbing oleh pembimbing spiritual ya. Dia masuk di situ, sudah ada pembimbingnya, sudah ada rasa apa, dia masuk di dapur, sudah melihat juga ada pogo, oh ini tanda yang saya terima dalam mimpi saya harus saya minum.
Jadi sebelum ke situ dia sudah ada gambaran bahwa sana dia harus mengambil itu. Sehingga apapun yang terjadi waktu mengambil itu sudah dipesan sama Nyi Giring, ojo diombe aku dipesan kowe ora oleh kuwi ngono. Engko arep kagem Ki Ageng dhewe ngono. Karena dia sudah mendapat gambaran dari awalnya ikilah wahyu yang berwujud. Sehingga tetap kelapa itu diplatok, diminum airnya dengan sekali tegukan, habis tanpa sisa. Itulah Ki Ageng Giring pulang dari sawah setelah poso 40 hari, 40 malam dan ada wahyu yang dikasihkan di depan tempat duduknya berbentuk kelapa. Ternyata kelapa dibawa pulang, tapi dia nggak yakin pagi-pagi kok bisa minum satu kelapa gini habis sekali teguk. Akhirnya dia pergi ke sawah biar haus, setelah haus pulang kelapanya sudah diminum. Itulah yang terjadi, kisah di mana memang wahyu Mataram sebetulnya jatuh kepada kakaknya, tetapi Ki Pemanahan sudah tahu karena memang sudah dapat gambaran dari Sunan Giri dan gambaran dalam mimpinya bahwa wahyu itu ada di kakaknya itu, datanglah ke sana, minumlah kalau ada kelapa itu. Jadi kalau dari cerita-cerita versi yang lain yang mengatakan bahwa Ki Ageng Pemanahan tidak sengaja meminum air kelapa itu karena memang saking hausnya gitu ya. Berarti kalau Romo Sabdo Ngendika tadi sebetulnya Ki Ageng Pemanahan tahu ya bahwa kelapa itu adalah wahyu yang harus diminumnya. Ya, Ki Ageng Pemanahan sudah dapat gambaran soal itu. Jadi dia karena ketinggian spiritualnya berhubungan dengan Sang Ilahi yang luar biasa, dia sudah dapat gambaran itu. Sehingga dia sudah dapat gambaran, kamu kalau mau ke sana tidak boleh istirahat. Jadi dia nggak istirahat, perjalanan dari Alas Mentawai sampai tempat itu nggak istirahat. Dan kamu harus jujuk gitu ke tempat itu. Yang ada di situ apa saja itu kamu makan. Dia sudah ada petunjuk itu. Walaupun dalam cerita kisah bahwa itu tidak sengaja. Karena dia haus setelah perjalanan jauh. Tetapi sebetulnya dia sudah, karena spiritualnya sudah dapat gambaran untuk ke situ. Sehingga dia ya oh ini wahyu yang dulu pernah saya minta untuk diwujudkan itu ini. Ya sudah, saya minum saja. Sehingga setelah itu ya Ki Ageng Giring datang ke situ kan ya istilahnya bukan berdebat, sampaikan kowe minum apa, minum iki gitu, ngertimu apa, ya itu pesan yang saya dapatkan itu wahyu kerajaan. Jadi sebetulnya tahu, sehingga dialog antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan itu ada tawar menawar. Ya sudah, besok rajanya kalau sudah 3 anakmu ganti anak saya. Tapi Ki Ageng Pemanahan tidak mau. Jadi kalau misalnya Ki Ageng Pemanahan itu tidak tahu, betul-betul tidak tahu, ya Ki Ageng Giring nggak usah ngomong-ngomong juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi memang Ki Ageng Pemanahan awalnya juga sudah ada sinyal, sudah ada energi yang membimbing dia untuk itu sejak dari awal dia bertapa di Bang Lampir, bahwa wahyu itu akan diwujudkan dalam itu, dalam bentuk itu. Memang ada kisah lain ya tentang apa itu Gagak Emprit dan sebagainya, tapi itu kita tidak singgung karena itu kisah yang dibawakan oleh orang tertentu saja. Tapi saya tidak singgung soal itu. Siapa Gagak Emprit dan siapa itu saya tidak singgung soal itu. Tapi setelah itu ya apa yang terjadi, Ki Ageng Giring ya kecewa. Akhirnya beliau berendam di sungai di sebelahnya, atau sekarang orang menyebut Kali Guang. Di sana, di atas sana sebenarnya ada namanya Gunung Bagus. Jadi akhirnya Ki Ageng Giring setelah di situ berendam di situ, dan di situ didapatkan kepada orang yang akan mencari sesuatu, mendapat kekecewaan suatu dan sebagainya sesuatunya. Dengan mandi berendam di situ, maka kekecewaan itu bisa dihilangkan dan energi positif akan didapatkan, sehingga kekhawatiran misalnya, waduh aku sesuk lulus ora, aku sesuk lulus ora gitu. Nah, dengan masuk di Kali Guang, berendam di situ, mencelupkan kepala 7 kali ke dalam air dan minta yang diharapkan, maka
dengan keyakinan yang selama ini pada dilakukan itu berhasil. Habis itu kalau misalnya ada temennya, kalau berani, kalau laki-laki naik ke Gunung Bagus supaya wajahnya itu diberi cahaya aura yang sangat bagus. Dia setengah di Gunung Bagus itu aja dan akhirnya perjalanan melakukan apa yang sudah didapat itu untuk dilakukan. Berarti bisa dikatakan bahwa ketika orang ritual di Kaligowong tadi itu adalah seperti mendapatkan berkah dari apa yang dilakukan dari Ki Ageng Giring ya Romo nggih. Nah, Ki Ageng Giring sendiri mendapatkan wahyu atau berkah apa gitu ketika di Kaligowong itu Romo? Ya Ki Ageng Giring setelah di situ bisa merasakan keikhlasan yang ada. Ikhlas dan bahagia dan tetap mendapat cahaya Sang Ilahi bahwasanya dia itu tetap menurunkan wahyu ke depan siapapun orang yang ingin mendapatkan wahyu, entah mau jadi anggota legislatif, entah menjadi bupati, entah apa. Nah, disitulah datang ke tempat Ki Ageng Giring, karena Ki Ageng Giring tetap membawa wahyu yang satu, wahyu itu yang sudah ada itu, tetapi dengan energi Ki Ageng Giring di situ, dia tetap penyalur wahyu yang lain. Sehingga kalau orang ingin menjagokan sesuatu atau ingin jadi apa-apa, ingin jadi kepala sekolah, kepala rumah sakit atau apapun, ya datang ke situ biar dapat wahyu kepala rumah sakit, kepala sekolah atau kanun legislatif ya biar dapat wahyu legislatif di situ. Kalau mau mengikutin kisahnya, ya ikutin kisahnya. Di situ entah minta sama juru kunci, entah kita bawa sendiri dari kelapa yang kita yakinin, ditaruh di makam Ki Ageng Giring. Beberapa hari dan kita beberapa hari di situ. Saya maaf aja belum ngesti di situ harus berapa hari. Jadi saya belum tahu pasti. Tetapi itu adalah seperti itu. Tetapi yang dilakukan dari teman-teman dari Surabaya, dari Malang, dari Pati itu yang pasti bawa sesajen di situ yang cukup banyak, ada ingkung dan sebagainya, terus berdoa di situ, malam itu juga kembali. Nah, wahyu itu sudah terbawa oleh orang itu dan ini berhasil. Jadi ada seorang guru wanita dari Surabaya, itu anunya adalah apa? Yang datang ke guru wanita itu adalah anggota-anggota DPR, baik DPR pusat maupun DPR daerah. Itu selalu dibawa dari Surabaya ke situ. Selalu bawa ke situ. Saat itu juga ritual, saat itu juga harus pulang. Tidak boleh mampir, tidak boleh makan, ya makannya yang ada di situ. Jadi tidak boleh apapun. Nah, dan dari pengalaman yang ada dari guru itu sekarang sudah meninggal tapi itu cukup berhasil semua jadi, nggak ada yang tidak jadi. Sehingga guru itu pernah bangun pendopo di mana di pantai mana saya nggak saya sebutkan nanti ketahuan. Nah itu dia mendapat bantu itu dan akhirnya ya meninggal saat akhirnya berikutnya. Nah itulah yang ada di mana wahyu itu masih terbawa sampai saat ini oleh Ki Ageng Giring untuk siapapun yang mempunyai keinginan tertentu. Berarti Romo, itu yang membuat sampai sekarang makam Ki Ageng Giring ramai terus ya Romo ya, apalagi kalau menjelang pemilu. Banyak sekali orang yang ziarah ngalah berkah di situ ya Romo. Sebetulnya yang di ziarah itu Ki Ageng Giring 1, Ki Ageng Giring 2 atau bagaimana sih Romo? Saya agak kurang paham. Sebetulnya yang menerima wahyu itu Ki Ageng Giring 3. Jadi Ki Ageng 1 dan 2 ini sebetulnya kurang begitu jelas ada di mana. Ada di mana, tetapi kalau saya meyakini Ki Ageng Giring 1 itu ada di makam sebelah selatan sana. Jadi dari situ kira-kira ke selatan sekitar 1 km di situ ada makam juga. Itu Ki Ageng 1. Ki Ageng Giring 2 itu di daerah Ponjong Karangmojo sana. Nah, disitulah saya meyakini itu. Tetapi dibuktikan susah karena orang menyebut lain. Tapi kalau saya berkunjung ke sana, ya itu yang Ki Ageng Giring 1, 2. Tetapi beliau Ki Ageng 1 dan 2 ini kan sederhana hidupnya dulu. Tidak seperti Ki Ageng Giring 3 yang penuh berpuasa, penuh mati raga, yang akhirnya mendapatkan hal itu dan hidup di situ. Itulah. Jadi dia adalah Ki Ageng Giring 3.
Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.